kelas 12, ketemu lagi dengan saya Pak Bagus. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa? Ketiga ya. Pertemuan ketiga, masuk materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Nah, ini materi yang lebih rumit dari materi pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemarin kan jarak titik ke titik, sekarang titik ke garis. Nah, bagaimana kita mencari jarak suatu titik ke suatu garis? Nanti yang kita fokuskan mencari jarak titik ke garis di suatu bangun ruang. Kalau titik ke garis di bidang datar itu bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat ini. Ini ada titik, ada garis. Nah, dari titik ke garis ini saya hubungkan ya titik ini ke beberapa ke garisnya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Nah, jarak itu kan kita menghitung dari sini ke sini berapa gitu kan. Jarak titik ke garis berarti kamu hitung dari titiknya ke garisnya itu berapa ya, panjangnya itu berapa. Nah, dari A, B, C, D, E yang kita gunakan sebagai jarak titik ke garis itu yang mana? A, B, C, D atau E? Nah, yang kita pakai itu yang C. Jadi intinya itu kita mencari jarak titik ke garis itu adalah kita ambil jarak terpendek ya. Jadi dari titik kamu hubungkan ke garis, kamu ambil yang terpendek. Yang terpendek itu, jarak terpendek itu punya ciri khas, yaitu tegak lurus. Jadi garis yang kamu hubungkan dari titik ke garis itu harus tegak lurus. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi untuk mencari jarak titik ke garis, kamu harus menarik garis dari titiknya itu ke garis yang dari titiknya itu ke garisnya itu secara tegak lurus. Nah, panjang dari titik ke garisnya itu yang kita cari. Intinya seperti itu. Ini memang agak susah materi prasyarat sebelum kamu belajar materi ini ya, materi yang harus kamu kuasai terlebih dahulu. Sama kayak titik ke titik kemarin, yaitu Pitagoras, luas bangun datar, luas segitiga biasanya ya, sama kemungkinan terburuk trigonometri, biasanya aturan kosinus ya. Nah, langkah-langkah untuk mencari jarak titik ke garis kalian perhatikan, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah secara manual ya. Yang pertama, kamu hubungkan titik itu ke kedua ujung garisnya. Nanti akan menjadi suatu bangun datar. Jadi bangun datar apa? Ya, jadi bangun datar segitiga. Kemudian dari titik itu ke garisnya itu, kan tadi jadi segitiga ya. Di titiknya tadi sama ke garis yang akan kita cari jaraknya itu, kamu tarik garis tegak lurus. Yang awal kan sudah saya jelaskan, mencari jarak titik ke garis itu kita harus tarik garis tegak lurus. Jadi nanti akan menjadi suatu garis tinggi segitiga. Nah, masih ingat di SD apa itu garis tinggi? Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik ke suatu garis secara tegak lurus, itu disebut garis tinggi. Contohnya ini. Nah, ini adalah beberapa contoh garis tinggi seperti ini di segitiga. Nah, setelah ketemu garis tingginya, langkah ketiga, nah kita gunakan konsep bisa Pitagoras atau luas segitiga untuk mencari panjangnya itu yang kita cari. Biasanya saya pakai materi luas segitiga ya. Tapi ada juga beberapa rumus cepat yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan beberapa soal untuk mencari jarak titik ke garis. Cuma ada satu rumus tetap. Kalau yang kemarin jarak titik ke titik kan ada 4 ya. Nah, ketambah satu rumus lagi, nanti total ada 5 rumus yang kita gunakan untuk mencari jarak titik ke titik ke garis. Ya. Sebagai contoh akan saya jelaskan di papan. Oke anak-anak, saya akan menjelaskan beberapa soal di papan tulis. Mohon maaf sebelumnya anak-anak, soalnya papan tulisnya kotor karena ini saya di kelas yang beda, kelas yang biasanya itu dipakai untuk pelajaran ya. Oke, soalnya seperti ini. Ini saya sudah siapkan kubus, soalnya seperti ini. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H
dengan panjang tusuk 6 cm. Pertanyaannya adalah yang pertama A disusun nyari jarak A ke EF. Yang pertama A ke EF. Yang kedua disusun nyari jarak G ke BD. G ke BD. Yang terakhir disuruh nyari jarak B ke AK. Ya. Jadi A ke EF, terus G ke BD, sama B ke AK. Yang terakhir B ke AK. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu mencari jarak A ke EF. Kita masih ingat yang tadi itu ya, konsep dasar mencari jarak titik ke garis. Langkah pertama adalah hubungkan titik ke ujung-ujung garisnya. Yang A. Yang pertama jarak A ke EF. Hubungkan titik A. Kan titiknya kan A, garisnya kan EF. A hubungkan ke ujung-ujung garis E sama F. Jadi A hubungkan ke E itu nanti jadi ini. Sedangkan A ke F bukan juga. Nah, jadilah suatu segitiga. Segitiga AEF. AEF kalau saya ambil segitiga seperti ini. Nah, segitiga AEF. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat segitiga dari titik sama garis, kita tarik garis tinggi. Nah, garis tingginya diambil dari titiknya ini. Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus. Ya, ini tegak lurus garis ini ya ini. Nah, nanti tadi sudah saya kasih beberapa contoh garis tinggi ya. Kalau di segitiga sikus itu garis tingginya yang mana ya ini? Ini ke sini, ini garis tinggi pas dari titik ini ke sini. Ini sudah jadi garis tinggi. Jadi AE ini garis tinggi. Jadi A ke garis EF A ke garis EF nanti akan menjadi AE. Jadi titik A ke EF nanti menjadi AE. Nah, jadi tusuknya kan 6 cm ya. Tusuk kubus. Kan AE kan tusuk kubus, yaitu 6 cm. Jadi jawabannya langsung 6 cm. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi gampang, nggak usah pakai konsep apa-apa karena ya jarak titik A ke EF kan jadi AE yang tegak lurus ya. Ya wis, karena AE ini tusuk kubus 6 cm, jawabannya langsung 6 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh nyari jarak G ke BD. Misalnya G ke BD. G ke BD. Nah, langkahnya kayak tadi. Hubungkan titik G ke ujung-ujung garis BD. Ini ada garis BD. Hubungkan titik G ke ujung-ujung garis BD. Saya hubungkan. Terus G ke D ke G. Habis. G ke D sama G ke D. Jadilah suatu segitiga GBD. Pertanyaan saya, segitiga GBD itu segitiga apa? Kalau yang kasus pertama tadi kan AEF kan segitiga siku-siku. GBD menurut kalian segitiga apa? Kalian masih ingat macam-macam segitiga kan? Segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, sembarang. Ini termasuk segitiga apa? GBD. Yuk. BG di materi pertama kemarin. BG ini namanya diagonal apa? Diagonal bidang atau diagonal sisi, ya kan?
garis miring pada bidang. BD juga diagonal bidang, diagonal sisi. DG diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau kalian lihat kemarin rumus diagonal bidang diagonal sisi itu adalah 6 akar 2. 6 akar 2. A akar 2, sorry. Rumus diagonal bidang itu adalah A akar 2, yang mana A itu tusuknya. Nah, karena tusuknya 6 cm, BD, BG, GD ini juga diagonal sisi semua, diagonal bidang semua, maka semua ini 6 akar 2 semua. Loh, karena panjang sisinya sama semua, maka disebut segitiga sama sisi. Nah, segitiganya saya ambil. Ada langkah yang saya lupa tadi ya. Kalau kamu sudah buat segitiganya di bangun kubusnya itu, kamu ambil aja segitiganya untuk mempermudah kalian dalam apa istilahnya, melihat segitiganya itu secara tegak lurus. Kalau ini kan miring kan, kayaknya kayak bukan segitiga sama sisi gitu kan, tapi realitanya karena panjang sisinya sama, dia kan segitiga sama sisi. Nah, kamu aplikasikan ke sini, kamu buat segitiga yang sama sisi yang beneran. Misalkan ini segitiga sama sisi GDB, GDB yang tadi panjangnya namakan 2 semua. Nah, kan kita disuruh nyari jarak apa tadi? G ke BD. G, kita tarik garis lurus ke BD. Garis tegak lurus loh. Dari sini kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, karena ini sama sisi, ini pasti tengah-tengah ini. Jadi ini membagi 2 sama besar. Ini saya namakan, misalkan ini itu titik P. Berarti kita mencari GP. Jadi G ke BD itu sama aja kita mencari panjang GP. Mencari GP gimana? Nah, kita menggunakan langkah selanjutnya menggunakan konsep dari Pythagoras, luas segitiga dan sebagainya. Ini kan segitiga siku-siku yang ini. Entah yang ini sama aja siku-siku. Berarti kita bisa mencari GP pakai Pythagoras. Segini ini berapa yuk? Karena ini sama besar, berarti ini separuh dari ini. Ini kan 6 akar 2, berarti segini masing-masing 3 akar. Ya, tinggal kita cari GP. GP, kamu lihat segitiga siku-siku ini atau setelah kamu pilih yang mana. Di segitiga siku-siku ini misal, GP ini sisi miring atau bukan? Di segitiga siku-siku ini. Apakah GP sisi miring? Tidak kan? GP ini bukan sisi miring. Maka yang sisi miringnya kan yang 6 akar 2. Maka nanti nyari GP-nya itu Pythagoras tapi dikurangi, bukan ditambah. Jadi akar yang sisi miring kuadrat dikurangi yang ini kuadrat. Karena GP bukan sisi miring, berarti dikurangi. Kalau kamu hitung 6 kuadrat 36, akar dikuadratkan hilang, 3 kuadrat 9, akar 7 kuadratkan hilang. Dikalikan dulu 72 kurangi 18, akar 54. 54 kalian pecah jadi perkalian 2 bilangan yang salah satunya bisa diakar. 54 itu bisa 2 kali 27, ya kan? Bisa 3 kali 18, bisa 6 kali 9. Yang mana yang bisa diakar salah satunya? 3 kali 9. 3 kali 9. 6 kali 9, sorry. 6 kali 9. Nah, yang bisa diakar yang mana? 9. Akar 9 itu 3. 6 nggak bisa diakar, tetap tidak mengakar. Jawabannya 3 akar 6. Cuma kalau ini ada triknya untuk mencari jarak G ke BD. Kita menggunakan salah satu rumus yang kemarin. Ini tadi kan segitiga di dalam kubus sudah saya buat ya, dari G ke BD. Definisinya titik garis kan kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini kan pas di tengah-tengah kan. Nah, ini kita anggap ini kan tengah-tengahnya bidang ini. Masih ingat jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang di rumus yang kemarin. Jadi GP itu ternyata jarak titik sudut ke tengah bidang. Yang mana rumusnya kemarin apa? Masih ingat? Setengah A akar 6. Nah,
A-nya itu kita ganti, rusuknya itu tadi dapat 6. Ya wis, setengahnya 6, 3 akar 60, ketemu langsung sama. Ini cara manual ini. Nah, memang untuk menggunakan cara ini kita gimana ya? Memang harus berlatih terus ya. Masalah pengalaman. Kalau saya langsung ketemu, kenapa ya? Saya kan sudah mengajar matematika kan lebih dari berapa tahun? 2014 ke 2000, sudah 8 tahun lah. Ya. Makanya langsung datang. Oke. Itu untuk soal kedua. Sekarang soal ketiga. Ketiga. Sekarang soal ketiga. Soal ketiga itu disuruh nyari jarak B ke AG. B ke AG. B ke AG. Jadi saya buat garis AG dulu. Jadi A hubungkan ke B. Oh, inilah diagonal luar. Kita disuruh nyari jarak B ke garis AG. Langkah pertama, hubungkan titik ini ke ujung-ujung garis. A ke B, B ke A, sama B ke G. Nah, jadilah segitiga BAG. Nah, segitiga apakah itu segitiga BAG? Nah, BAG sama sisi sama kaki, siku-siku atau sembarang. BAG ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di A, di B apa di G? Di B. Segitiga siku-sikunya saya ambil segitiga ABG. ABG. Kita mencari langkah selanjutnya, kita ambil, kita tarik garis tinggi dari titiknya kan di B ya, titiknya kan yang B. Dari titik ke garis AG kita tarik garis tinggi, garis yang tegak lurus. Nah, ini nggak mau bagi dua sama besar, hati-hati. Nah, nanti nyarinya gimana? Kita cari dulu panjang sisi-sisinya. AB 6, BG itu diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi itu panjangnya itu rumusnya kemana? Diagonal sisi ini ya. Diagonal sisi atau diagonal bintang itu A akar 2. Maka panjangnya BG ini 6 akar 2. Sekarang yang AG. AG ini diagonal ruang, menyebutkan antar ruang. Nah, rumusnya diagonal ruang kemarin ini. Diagonal ruang itu A akar 3. Berarti AG ini 6 akar 3. Permasalahannya ini misalkan Q, nyari B ke Q ini berapa? Nah, ini karena nggak membagi dua sama besar. Berarti kita mencari BQ ini. Misalkan X, kita cari panjang X ini, itu mau nggak mau pakai konsep yang kedua yang selain kita kelas itu luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa kemarin? Setengah kali alas kali tinggi. Ingat, alas segitiga itu nggak selalu di bawah. Ya. Pokoknya alas sama tinggi itu punya ciri khas, mereka saling tegak lurus. Misalkan punya segitiga gini. Ini alasnya, ini tingginya, karena mereka saling tegak lurus. Sekarang punya segitiga lagi gini. Ini alasnya, ini tingginya, karena mereka saling tegak lurus. Itulah alas tinggi, ya, alas tinggi pada segitiga. Kita tukarkan di sini. Pokoknya alas tinggi itu harus tegak lurus. Setengah kali alas, alasnya ini berapa? 6.
tingginya ini. Kalau alasnya yang 6, tingginya kan harus tegak lurusnya. Yang 6 akar 2. Sama dengan bisa juga kita pakai alas yang ini. 6 akar 3. Maka tingginya itu yang mana? Kalau alasnya yang ini, alas sama tinggi kita harus tegak lurus. Maka tingginya yang ini, karena ini kan tegak lurus sama ini. Tegak lurus itu siku-siku. Maka kalau alasnya 6 akar 3, tingginya yang X. Ya. Maka tinggal kita colek-colek setengah-setengah sama, 6 sama. Maka X-nya itu sama dengan 6 akar 2. Akar 3 ini kan sisa akar 3 ya, tinggal sana jadi pembagian. Maka X sama dengan, kamu rasionalkan dulu pas kelas 10 ya, rasionalkan untuk akar. Bagaimana? Kamu kalikan dengan sesama akar 3. Jadi 6 akar 2 berakar 3 dikali akar 3 berakar 3. Ya wis. 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3 3. 6 bagi 3 2 akar 6. Jadi jawabannya itu X-nya alias BG-nya itu 2 akar 6. Wow. Magic. Cuma ada rumusnya. Kalau ini ada rumusnya. Rumusnya gimana, Pak? Saya tulis di bawah sini. Jarak titik sudut ke diagonal ruang. Itu rumusnya adalah jarak titik sudut ke diagonal ruang ya. Itu rumusnya adalah sepertiga A akar 6. Sepertiga A akar 6. Ini kan B titik sudut ke AG kan diagonal ruang. Jarak titik sudut ke diagonal ruang itu rumusnya ini. Maka A-nya tinggal kita ganti 6. Sepertiga 6 akar 6. Sepertiganya 6 sama 3 saya coret sisa 2 akar 6. Sama kan? Nah itu cara lain. Itulah sekilas mengenai jarak titik ke garis. Ya. Pertemuan selanjutnya kita di pertemuan terakhir besok ya. Untuk materi bab 1 yaitu jarak titik ke bidang, sama saya jelaskan sedikit tentang sudut antara dua garis, sudut antara garis bidang sama sudut antara bidang dengan bidang di dimensi 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah kalian menyimak video ini, kalian kerjakan tugas di link yang ada di deskripsi atau di GC kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.